Jam 2 malam, gue masih duduk di kasur. HP udah gue taro, tapi gue belum bisa tidur. Di luar masih ada suara motor lewat. Terus dari jalan kampung kedengeran suara aneh. Deg, deg, kayak sesuatu jatuh di aspal. Gue sempet diem buat ngedengerin. Dan pas gue ngedengerin, hening. Tiba-tiba ada suara lagi. Sekarang suaranya lebih deket. Gua bangun jalan ke jendela. Gang depan kelihatan jelas dari kamar gua. Lampu jalan nyala, tapi redup. Di ujung gang ada sesuatu, warna putih. Dia jalan pelan ke arah sini. Setiap gerak kayak jatuh sedikit ke depan, terus jalan lagi. Pos ronda yang tadi ramai sama ngobrol tiba-tiba jadi hening, gak ada suara. Sosok itu terus jalan sampai berhenti tepat di depan gang rumah gua. Gua masih di jendela, nggak gerak, cuma ngeliatin. Dari dalam rumah kedengaran suara pintu kebuka. Gua langsung nengok ke arah pintu kamar. Suara pintu depan tadi jelas banget, kayak klek ngebuka gagang pintunya. Terus juga kedengaran suara ngedorong pintu. Dan gue juga ngedengar kayak ada suara pelan ngebuka pintu. Masalahnya nyokap sama bokap gua nggak ada. Dan rumah gua kalau ada yang buka pintu malam-malam pasti kedengeran orang ngomong atau langkah. Ini nggak ada sama sekali, sunyi aja. Gua balik lagi ke jendela. Pocong tadi masih ada di depan gang. Dia diem. Terus dari ruang tamu kedengeran suara sendal gesek lantai. Kayak ada orang lagi jalan. Gua mulai manggil mama gua. Mah, mah. Nggak ada jawaban. Suara gesek itu makin dekat ke arah kamar gua. Suaranya pelan, seret. Dan di saat yang sama, gua sadar pocong di luar udah nggak ada. Padahal jalan gang depan itu lurus. Kalau dia lanjut jalan, harusnya masih kelihatan dari jendela. Tapi sekarang kosong. Bulu kuduk gua langsung naik karena suara langkah dari luar kamar masih ada. Dan berhentinya pas banget depan pintu kamar gua. Dan dari situ heningnya tuh kerasa banget. Gak ada suara apa-apa lagi selama beberapa detik ke depan. Dan tiba-tiba handle pintu kamar gua turun pelan. Kerak, kerak. Pintu kamar gua diketuk. Gue langsung mundur sampai nabrak kasur. Dan setelah itu kedengeran suara nyokap. Buka. Suaranya pelan banget. Tapi anehnya suara nyokap gua gak pernah kayak gitu. Nadanya datar, gak ada emosi. Gue akhirnya nekat jawab. Mah, gak ada jawaban. Beberapa detik hening. Terus suara itu ngomong lagi. Buka. Dan di luar dari arah jalan kampung kedengeran suara gedebuk-gedebuk lagi. Bukan 1 2, tapi sekarang banyak. Kayak ada beberapa pocong lagi jalan masuk ke kampung. Gue langsung jalan pelan ke jendela. Dan pas gue ngintip keluar, jalan kampung gua yang tadi kosong sekarang penuh dengan sosok putih. Jalan depan rumah gua sekarang penuh. Bukan 1 2, ada banyak pocong jalan di gang. Gak semuanya lewat lurus. Beberapa berhenti depan rumah orang. Ada yang diem di pagar, ada yang berdiri di tengah jalan. Dan tiap ada yang berhenti, lampu rumah itu langsung mati. Plak, satu rumah gelap. Terus rumah lain. Dari kejauhan kedengeran suara orang teriak. Ada suara pintu dibanting. Dan di kamar gua, suara itu masih ada. Suara ketukan itu masih ada. Suara minta dibukain itu masih ada. Masih pakai suara nyokap gua. Buka. Gua langsung keluar kamar sambil gemeteran. Bukan buat buka pintu depan, tapi buat nyari nyokap gua beneran. Ruang TV kosong. TV masih nyala, tapi nyokap nggak ada. Bokap juga nggak ada. Pintu depan kebuka sedikit. Bulu kuduk gua langsung naik semua. Karena gue yakin banget pintu itu tadi udah dikunci. Dari luar rumah kedengeran suara orang lari. Cepet banget suaranya tuh. Terus ada yang gedor pagar rumah gua. Gue nengok lewat jendela samping. Dan itu Pak RT. Mukanya panik banget. Dia teriak, "Jangan buka pintu buat siapapun." Belum sempat gua jawab, dari belakang Pak RT muncul pocong. Deket banget. Pocong itu muncul pas banget di belakang Pak RT. Deket banget sampai kainnya nyeret tanah halaman rumah gua. Pak RT belum sadar. Dia masih gedor pagar sambil teriak nyuruh gua jangan buka pintu.
Gue langsung teriak, "Pak, belakang!" Pak RT langsung nengok, dan detik itu juga mukanya langsung berubah pucat. Dia mundur pelan, tapi pocong itu nggak diem, dia maju. Dan dari situ Pak RT langsung lari, bener-bener lari panik keluar gang. Dan yang bikin gua merinding, pocong itu ikut ngejar. Bukan lompat cepet kayak di film, tapi jalannya kayak cepet gitu deh pokoknya. Dan tiap geraknya bunyi gedebuk-gedebuk makin keras. Dari arah ujung kampung mulai kedengaran orang-orang teriak. Bukan satu dua, tapi banyakan. Ada yang manggil nama orang, ada yang nangis, ada yang nyuruh buka pintu. Kampung gua yang biasanya sepi malam-malam sekarang kayak chaos gitu. Gua masih berdiri di ruang tamu sambil bingung mau ngapain. Nyokap sama bokap gak ada, HP gua gak ada sinyal. Dan di luar rumah masih ada beberapa pocong lewat. Terus tiba-tiba listrik mati. Rumah gua langsung gelap total. Yang kelihatan cuma cahaya lampu jalan dari luar jendela. Itu pun redup. Dan di tengah gelap itu kedengeran suara orang masuk ke rumah gua. Bukan dari pintu depan, tapi dari dapur belakang. Ada suara piring jatuh, terus suara langkah. Gue langsung ambil sapu yang ada dekat kulkas. Goblok sih sebenarnya, mana mungkin sapu ngapa-ngapain. Tapi otak gue udah panik banget. Suara langkah itu makin dekat ke ruang tamu, dan gue bisa lihat bayangan dari orang tersebut dari arah dapur. Dia pendek, jalannya pelan. Gue kira nyokap gue. Tapi pas bayangan itu kena sedikit cahaya dari luar, itu bukan orang rumah gue. Kain putihnya kotor sampai ke bagian bawah. Dia nggak langsung nyamperin gue. Dia malah jalan ke arah pintu depan rumah. Dia jalan pelan, terus berhenti di situ, kayak lagi nunggu sesuatu masuk. Dan beberapa detik kemudian, dari luar rumah banyak suara gedebuk-gedebuk lain makin mendekat. Dek, suaranya rame banget dari segala arah. Gua ngintip sedikit lewat jendela samping dan jantung gua langsung drop. Gang rumah gua penuh banget. Pocong-pocong itu sekarang berhenti depan rumah warga masing-masing. Kayak mereka udah milih rumah sendiri-sendiri. Ada yang berdiri di depan pagar, ada yang di teras, ada yang di atap rumah. Dan hampir semua rumah di kampung gua sekarang kedengeran suara nangis atau teriakan-teriakan panik dari dalam. Tapi rumah gua beda, karena pocongnya yang masuk tadi sekarang pelan-pelan noleh ke arah gua. Dan dari luar rumah bersamaan semua pocong lain ikut berhenti gerak. Tiba-tiba sunyi mendadak. Terus pocong di rumah gua ngomong pelan, "Sekarang gantian sini."